Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Arifani dengan NIM 20079071 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Prodi D3 Tata Boga akan mempresentasikan karya tulis ilmiah dari abstrak sampai bab 3 yang berjudul Masakan Tradisional Rendang. Penelitian ini bertujuan untuk menstandarkan resep rendang daging wilayah Dare dan wilayah pesisir di Sumatera Barat. Wilayah Dare adalah daerah yang berada di daerah pegunungan, salah satunya Payakumbuh. Sedangkan wilayah pesisir adalah daerah yang berada di sepanjang pinggiran pantai, yaitu Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi atau mixed method dengan pendekatan sekuental eksploratory. Sumber data penelitian ini adalah 10 orang informan UMKM yang mewakili 5 daerah Dare dan 5 daerah pesisir. Data penelitian berupa hasil observasi dan wawancara kepada informan, serta pengamatan pada lokasi penelitian. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bervariasinya resep rendang daging yang ada di daerah Dare dan pesisir. Terlihat dari didapatkan 10 resep rendang daging dari 2 daerah yang dijadikan tempat penelitian memiliki perbedaan baik itu dari komposisi bahan maupun teknik pengolahannya, sehingga kualitas yang dihasilkan dari setiap rendang daging bervariasi. Dari 5 resep yang didapatkan di daerah Dare dilakukan standarisasi terhadap resep yang mempunyai nilai kualitas tertinggi, dan untuk 5 resep daerah pesisir juga dilakukan standarisasi yang terdapat resep yang mempunyai nilai kualitas tertinggi yang telah dinilai oleh panelis. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Tradisi kuliner adalah salah satu identitas kuat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Bahkan tradisi kuliner atau yang biasa disebut dengan masakan tradisional Indonesia telah dikenal hingga kancah internasional. Salah satu hal yang membuat tradisi ini begitu dikenal adalah karena kuliner Indonesia memiliki cita rasa yang kuat, dan tentu saja hal ini akan menarik perhatian para pemburu kuliner. Hal ini didukung oleh penggunaan berbagai jenis rempah-rempah khas Indonesia serta teknik memasak yang berbeda di tiap jenis masakan tergantung daerahnya. Dengan tersedianya berbagai jenis variasi bahan dasar dan berbagai cara pengolahan, maka dapat dihasilkan bermacam-macam jenis masakan tradisional yang lezat dan memiliki gizi yang seimbang. Rendang adalah masakan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia hingga dunia. Oleh sebab itu, rendang menjadi salah satu masakan yang sangat dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Biasanya rendang disajikan dalam acara-acara adat seperti acara pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Pada saat ini rendang sudah bisa dijumpai di mana-mana, bahkan sampai ke mancanegara. Karena rasanya yang enak, sehingga rendang dinobatkan sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia yang digelar oleh CNN Internasional pada tahun 2011. Proses pemasakan daging melalui beberapa proses terlebih dahulu sebelum pada akhirnya menjadi rendang, yaitu mulai dari gulai, kemudian kalio, dan terakhir rendang. Pembuatan rendang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai warna coklat hingga coklat kehitaman. Dalam kondisi ini, rendang bisa bertahan lama di suhu ruangan dikarenakan kandungan air yang ada pada rendang sudah rendah. Masyarakat Sumatera Barat tidak hanya mengenal rendang yang berasal dari olahan daging,
sapi saja. Namun terdapat jenis rendang lainnya seperti rendang ayam, rendang paru, rendang telur, rendang lokan, dan rendang belut. Semua jenis rendang ini memiliki aroma cita rasa khas juga yang dihasilkan dari jenis bahan baku serta rempah-rempah yang digunakan. Pada tahun 2010, Malaysia mengklaim bahwa rendang adalah salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh negaranya. Tentu hal ini membuat masyarakat Indonesia sangat geram, hingga Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Acharuddin menyatakan kementeriannya akan berupaya mendapatkan hak paten untuk rendang. Pada saat itu, rendang didaftarkan sebagai masakan tradisional dari Sumatera Barat, Indonesia ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Hingga pada tahun 2011, rendang diakui oleh UNESCO sebagai makanan khas Sumatera Barat, Indonesia dengan nomor registrasi 776. Seorang pakar kuliner dari Indonesia, William Wongso, menegaskan bahwa meski Malaysia mengklaim rendang sebagai warisan budaya mereka, namun kini masyarakat Indonesia tak perlu khawatir lagi. Karena yang perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia sendiri adalah bagaimana mensosialisasikan rendang yang benar dan konsisten menyebutnya rendang Minangkabau yang berasal dari Padang Sumatera Barat. Dalam hal ini, ketersediaan informasi yang lengkap sangat mempengaruhi pengetahuan masyarakat untuk mensosialisasikan masakan tradisional rendang. Banyak para pencinta kuliner rendang yang berada di luar Minangkabau hanya menikmati kelezatan dari rendang tanpa mengetahui tentang masakan ini secara mendalam. Terbatasnya ketersediaan informasi yang komprehensif menjadi salah satu sebab kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masakan tradisional ini. Padahal bila dilihat dari aspek budaya Minangkabau, rendang menyimpan banyak sekali informasi seperti sejarah, filosofi, jenis, variasi, dan aspek-aspek budaya yang mendukung akan keberadaan rendang. Oleh karena itu, masakan tradisional rendang ini sangat butuh media informasi yang lebih mendalam. Karena selama ini jika dilihat dari buku-buku yang telah ada, masyarakat hanya disuguhkan oleh resep-resep rendang saja, tanpa menyentuh aspek budaya Minangkabau. Melihat masalah yang terjadi, maka dibutuhkan suatu solusi yang tepat untuk menanggulanginya, agar informasi tentang masakan rendang dapat diketahui oleh masyarakat yang ada di luar Minangkabau. Maka dibutuhkan suatu media informasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik sensori produk rendang dari beberapa daerah di Sumatera Barat. Yang kedua, menarik minat masyarakat di luar daerah Minangkabau terhadap kuliner Minangkabau. Yang ketiga, memberikan mengenai latar belakang yang ada di balik masakan tradisional rendang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan adalah dapat memberikan informasi dasar mengenai ciri khas rendang dari masing-masing daerah di Sumatera Barat. Bab 2, kajian pustaka. Landasan teori. Masakan tradisional. Menurut Timbul Haryono menyatakan bahwa makanan merupakan salah satu karya budaya masyarakat. Itu artinya masakan tidak akan pernah terlepas dari budaya. Terlebih itu, masakan tradisional merupakan salah satu artefak budaya yang harus dilestarikan. Masakan tradisional adalah masakan yang memiliki cita rasa khas dan diolah dengan cara serta kebiasaan yang turun-temurun oleh masyarakat tertentu, baik itu dalam cara memasak maupun bahan yang digunakan dalam meramu masakan tersebut. Tiap daerah memiliki masakan tradisional yang berbeda-beda.
Hal ini dipengaruhi oleh beragamnya variasi bahan dasar yang ada di setiap daerah. Masakan tradisional mengandung banyak kelebihan, diantaranya berbahan alami, bergizi tinggi, sehat, aman, murah, mudah didapatkan, serta sesuai dengan selera masyarakat, sehingga diyakini memiliki potensi yang baik sebagai makan sehari-hari. Masakan diciptakan untuk menghilangkan rasa lapar, namun ada saatnya di mana masakan dibuat hanya untuk selingan yang disantap di saat santainya, yang biasa disebut dengan makanan ringan. Masakan berat adalah makanan pokok atau primer yang ditambahkan lauk pauk dalam menyantapnya. Contoh nasi dan gulai kepala ikan, nasi tumbel atau Jawa Barat, dan sebagainya. Masakan ringan adalah makanan yang dibuat untuk menemani saat santai. Contoh timpan atau penganan khas Aceh, bagelan, caku, atau penganan khas Jawa Barat, dan sebagainya. Namun menurut fungsinya, masakan digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu makanan pokok, makanan sembilan, makanan jajanan, makanan selingan, makanan jajanan, makanan untuk peristiwa khusus, dan makanan untuk berbagai keperluan upacara atau yang biasa disebut dengan makanan tradisional. Pada zaman modern seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang gemar mengkonsumsi masakan cepat saji, sehingga mulai melupakan masakan tradisional. Hal ini diperkuat dengan pendapat beberapa pakar. Yang pertama, menurut Sulaiman, menyatakan bahwa saat ini perkembangan masyarakat modernisasi yang akhirnya mendorong minat masyarakat untuk mengkonsumsi western food, sehingga konsekuensinya adalah makin tergusurnya masakan tradisional. Dalam arus modernisasi, budaya terutama untuk masyarakat minoritas sering dipinggirkan dan dianggap remeh oleh beberapa pihak. Menurut Malupi, menyatakan bahwa makanan tradisional hanya menyentuh 20,1% dari masyarakat konsumen Indonesia. Mereka adalah yang tinggal di desa, tidak punya banyak keinginan sederhana dengan tingkat sosial ekonomi rendah. Masakan tradisional Minangkabau. Masakan tradisional Minangkabau adalah masakan yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Masakan Minangkabau adalah masakan yang dikenal di seluruh Indonesia, bahkan internasional. Biasanya masyarakat menyebutnya dengan masakan Padang. Di daerah Minangkabau terdapat banyak sekali resep dan variasi masakan Sumatera Barat berdasarkan daerah, kota, dan kabupatennya, antara lain Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, Solo, Batu Sangkar, Agam, Damasraya, dan sebagainya. Masakan Minangkabau dikenal dengan masakan bersantan dan memiliki rasa pedas dari penggunaan berbagai bumbu dan rempah-rempah, sama seperti masakan tradisional dari daerah lainnya. Masakan tradisional Minangkabau memiliki kelompoknya masing-masing, yaitu masakan utama adalah hidangan utama yang dihidangkan dengan nasi seperti rendang, dendeng balado, gulai tunjang, dan sebagainya. Yang kedua, masakan selingan adalah hidangan yang dihidangkan tanpa nasi, melainkan dengan ketan atau ketupat seperti sate padang, dadiah, ketan durian, dan sebagainya. Kue tradisional atau cemilan tradisional Minang seperti galamai, waji, kipang, dan kacang, dan sebagainya. Kipang kacang dan sebagainya. Minuman tradisional Minangkabau adalah minuman yang biasa ditemui di daerah Minangkabau seperti es teba, es campur, teh talua, dan sebagainya.
Profil rendang. Rendang adalah masakan tradisional Indonesia berasal dari etnis Minangkabau, Sumatera Barat. Rendang sendiri terdiri dari olahan daging sapi dengan campuran berbagai macam rempah dan santan kelapa. Proses memasaknya memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4 jam hingga menjadi benar-benar kering dan menghitam. Rendang dapat dijumpai di seluruh di rumah makan Padang yang ada di luar Minangkabau, bahkan yang ada di seluruh dunia sekalipun. Di daerah asalnya Minangkabau, rendang biasanya disajikan dalam berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa seperti upacara Batagak Penghulu, upacara perkawinan atau barale, upacara sunat rasul, dan upacara turmandi. Bukan hal asing lagi di Minangkabau jika rendang memiliki banyak variasi seperti rendang ayam, rendang itik, rendang jengkol, dan masih banyak lagi. Bahkan di setiap komponen bahan-bahan pembuatan rendang memiliki filosofinya tersendiri bagi masyarakat Minangkabau. Sejarah rendang. Bagi masyarakat Minangkabau, rendang telah menjadi bagian warisan kuliner yang telah ada semenjak zaman nenek moyang mereka. Namun bila diteliti secara mendalam, tidak ditemukan bukti tertulis yang nyata mengenai kapan pertama kalinya rendang muncul di kehidupan masyarakat Minangkabau. Akan tetapi, seorang sejarawan dari Universitas Andalas Padang, yaitu Gusti Anan, mengemukakan beberapa dugaan tentang asal mula rendang dalam beberapa versi, yaitu versi abad ke-14 dan 15. Sejarah rendang tidak lepas dari kedatangan orang-orang India di kawasan pantai barat Sumatera. Hal ini diperkuat pada abad ke-14. Sudah banyak orang-orang India yang tinggal di daerah Minangkabau dan mereka memperkenalkan bumbu serta rempah-rempah ke masyarakat setempat. Hingga pada abad 15 India memperkenalkan masakan kari, lalu diolah menjadi masakan rendang oleh masyarakat setempat pada saat itu. Ahli waris dari kerajaan Pagaruyung juga memperkuat fakta ini bahwa rendang merupakan kari yang diproses lebih lanjut. Yang membuatnya berbeda adalah rendang memiliki sifat yang lebih kering sehingga rendang bisa lebih awet lama dibandingkan dengan masakan kari. Versi abad ke-16 menurut Gusti Anan, bila disimpulkan dari catatan literatur abad ke-19 tertulis bahwa masyarakat Minangkabau darat sehingga sekali berpergian menuju Selat Malaka hingga Singapura. Perjalanan tersebut mereka melalui jalur air dan bisa memakan waktu sekitar 1 bulan. Mengingat tidak adanya perkampungan serta perjalanan, para perantau ini menyiapkan bekal makanan yang tahan hingga waktu lama dan makanan itu adalah rendang. Gusti Anan menambahkan bila pembukaan kampung baru di pantai timur Sumatera hingga Singapura, Malaka, dan Malaysia yang dilakukan oleh masyarakat Minang pada abad ke-16 juga sudah mengikut sertakan rendang sebagai makanan mereka karena perjalanan tersebut butuh waktu berbulan-bulan. Versi abad ke-19 ditemukan dalam catatan harian kuliner dan sastra Colonial Squares pada abad ke-19. Pada catatan tersebut sering muncul tentang kuliner yang dihitamkan atau dihanguskan. Masakan ini juga adalah rendang. Menurut Gusti Anan, menghitamkan dan menghanguskan adalah salah satu metode pengawetan makanan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Rendang sendiri berasal dari merandang, yaitu untuk memasak santan hingga kering, serta perlahan. Hal ini cocok dengan rendang yang memang butuh waktu lama untuk dimasak hingga kuah kering. Filosofi rendang. Bagi masyarakat Minangkabau, proses memasak rendang membutuhkan waktu yang cukup lama serta ketelatenan. Oleh sebab itu, proses ini mengajarkan nilai kesabaran bagi pembuatnya. Menurut musyawarah dan mufakat para leluhur terdahulu, rendang adalah masakan tradisional memiliki posisi terhormat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.
Jenis-jenis rendang. Yang pertama, rendang kering. Bagi masyarakat Minangkabau, masakan bisa disebut rendang adalah jenis rendang yang benar-benar kering. Rendang jenis ini yang dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya hingga santan mengering dan bumbu terserap sempurna. Rendang kering biasanya berwarna lebih hitam, lebih gelap coklat kehitaman. Jika dimasak dengan tepat, rendang kering dapat awet bertahan selama 3-4 minggu. Dalam suhu ruangan bahkan dapat bertahan hingga lebih dari sebulan jika disimpan di kulkas dan 6 bulan jika dibekukan. Rendang basah atau kalio rendang basah atau biasanya masyarakat Minangkabau menyebut kalio adalah jenis rendang yang masak dalam waktu singkat. Santan pada rendang ini belum terlalu mengering sempurna dan hitam. Rendang basah ini berwarna coklat terang, keemasan dan lebih pucat. Dalam suhu ruangan rendang ini hanya dapat bertahan dalam waktu kurang dari 1 minggu. Variasi rendang. Yang pertama, rendang sapi. Rendang sapi adalah rendang yang paling terkenal di antara rendang lainnya, terutama bagi masyarakat di luar Minangkabau. Yang kedua, rendang ayam. Yang ketiga, rendang itik. Yang keempat, rendang macu atau ikan asin. Yang kelima, rendang telur. Yang keenam, rendang hati. Yang ketujuh, rendang paru. Yang kedelapan, rendang jengkol. Yang kesembilan, rendang pakis. Yang ke-10, rendang suwir. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode mixed method dengan menggunakan pendekatan sekuensial eksploratori. Penelitian ini merupakan metode gabungan antara metode deskriptif, kualitas, dan kuantitatif. Menurut Sugiono, metode kombinasi adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif yang digunakan secara bersamaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil dari panelis uji organoleptik terhadap rendang daging meliputi bentuk, warna, tekstur, dan rasa. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, yaitu nama-nama UMKM yang ada di daerah dari Kota Payakumbuh dan daerah pesisir Kota Periangan. Instrumen penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang resep rendang daging meliputi komposisi bahan yang digunakan, jumlah takaran bahan dan teknik pengolahan rendang daging. Instrumen penelitian kuantitatif yaitu angket uji organoleptik, standarisasi resep rendang daging dari jenis, bentuk, warna, aroma, tekstur, dan rasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif yang meliputi 3 alur kegiatan antara lain reduction atau data reduksi, data display atau penyajian data, data verifikasi atau menarik kesimpulan. Baiklah, itulah presentasi data tulis karya ilmiah. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.